Babak baru kasus ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya menaikkan status ke tahap penyidikan. Artinya segera ada nama tersangka. Lalu bagaimana kelanjutan perkara ini dan bagaimana pihak Roy Suryo CS menghadapi proses hukum ke depannya? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini salah satu terlapor kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, dan kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat malam, Rival. Terima kasih Pak semua sudah Rizwan. bergabung bersama kami kali ini. Bung Rifai, disebutkan oleh polisi bahwa sudah terpenuhi tindak pidana. Ada pasal menyerang kehormatan dan nama baik seseorang di KUHP, kemudian fitnah, lalu di Undang-Undang ITE menyerang kehormatan di pasal 27A dan unsur pengancaman dan pemerasan. Sudah sesuai dugaan dan harapan Anda atau sebetulnya ada jerat pidana lain yang dia menurut kacamata Pak Jokowi? Ya, setidaknya dengan sudah naiknya ke penyidikan, paling tidak laporan yang disampaikan Pak Jokowi itu satu mengandung kebenaran. Karena tentunya fakta-fakta ini sudah diverifikasi oleh penyelidik. Yang kedua bahwa apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi juga sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan. Nah, karena itu sekarang naik ke tahap penyidikan dengan tugas utama adalah mengumpulkan alat-alat bukti dan kedua menentukan tersangka. Nah, dari awal kami sendiri tidak pernah ya dengan menghormati asas praduga tidak bersalah, kami tidak mau mendahului siapa terlapor di perkara ini karena kembali lagi Undang-Undang ITE itu sangat luas ya, yang bisa turut serta dilibatkan siapa yang melakukan editing, siapa yang melakukan apa namanya transmissing, siapa yang menyampaikan kalimat-kalimat yang bertendensi fitnah dan pencemaran itu biar diurai secara hati-hati Oke. oleh pihak penyidik, demikian. Sehingga menurut Anda sudah tidak ada celah lagi bagi pihak manapun, terutama dari pihak terlapor, untuk membela diri di sini? Oh tidak, kami tetap menghormati ya nanti siapapun yang akan ditentukan statusnya sebagai tersangka, tentunya juga dalam sistem hukum ini kita perlu hargai mereka juga memiliki hak untuk membela diri dengan mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli ya. Biarlah persidangan ini berjalan fair, transparan ya, karena kita inginkan juga putusan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Hmm. Dan biar dari putusan ini pun bisa menjadi edukasi hukum bagi masyarakat Indonesia. Jadi kalau kami sendiri, di satu sisi kami sendiri confidence dengan apa yang kami laporkan ya. Kami juga sudah menyajikan alat-alat bukti, tapi juga menurut saya akan lebih baik kalau persidangan ini berjalan secara fair, transparan, dan berimbang. Oke, Bung Rismon, salah satu pasal, oke, terlepas bahwa ini belum ada yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka, tapi Anda salah satu pihak yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya dan disebutkan oleh pihak Polda, salah satu unsur pidananya termuat di pasal 310 KUHP tentang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan lisan yang dimaksudkan untuk diketahui secara umum. Menurut Anda masuk akal? Ya, kami sih menghormati ya proses hukum yang berjalan saat ini. Tetapi silahkan saja dibuktikan ya bagaimana kami menganalisa ya, mengkaji secara ilmiah ada ELA, ada penjejakan stempel, lintasan stempel menggunakan sebaran RGB, belum lagi pencocokan citra dengan model AI dan lainnya, dan buktikan saja kalau kami memanipulasi hasil tersebut begitu. Kenapa? Ya, kami tidak mengubah apapun. Apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama kami analisa terus kami tampilkan hasilnya. Terus apa yang saya foto sendiri skripsi ya, lembar pengesahan skripsi dari atas nama Joko Widodo, saya datang sendiri dan saya foto. Silakan saja kalau itu memang kami ubah, satu piksel pun kami ubah. Itu murni kajian ilmiah, silahkan saja nanti ahli dari siapapun ya yang membuktikan itu. Apakah ada maksud-maksud tertentu dari kami mengubah? Ya, silahkan dibuktikan begitu. Jadi Dan Anda mau seandainya Anda dipanggil lagi dengan status sebagai saksi, karena ini kan sudah naik status ke penyidikan. Kalau kemudian Anda dipanggil lagi, bakal bawa amunisi baru tidak untuk membela diri Anda dan teman-teman? oh jelas, jelas. Apa itu? Bahkan saya akan jelaskan secara teknis. Mudah-mudahan penyidiknya tahu begitu loh. Saya akan buktikan ya, dan Pak Roy dan Bu Tifa buktikan bahwa kami murni ilmiah tanpa tendensi pribadi atau apapun begitu. Kalau output dari ilmiah itu mengatakan fake ya, atau tidak otentik atau palsu, ya it is what it is gitu. Jadi jangan langsung didefinisikan itu pencemaran nama baik atau mengubah-ubah.
buktikan saja 1 pixel karena citra atau video itu terdiri dari 1 pixel, ya 8 bit, ya 8 bit dikali 3 warna 24 bit. Silahkan buktikan kami mengubah sedikit pun, 1 pixel pun kami ubah, kami tidak mengubahnya karena memang apa, ya murni kami ilmiah gitu. Silahkan dibuktikan nanti ahlinya yang menuduh kami mengubah dengan pasal berapa itu 32, 35, ayo berargumen. Bahkan pada saat gelar perkara khusus sebenarnya itu adalah forum terhormat untuk membantah argumen kami. Nah, Tetapi dari ahli pihak Pak Jokowi maupun ahli dari pihak Bareskrim tidak ada yang kami dengarkan sanggahan tersebut. oke. Mereka tidak siap Eh, gitu. Oke. Dan Sorry saya potong di situ. Karena di sisi lain begini Mas Rifai, karena kan belum lama ini sudah kita lihat proses gelar perkara khusus dilakukan di Bareskrim Polri. Sementara saat yang tidak lama setelah itu di Polda Metro Jaya sudah dinaikkan status kasus aduan dari klien Anda ke tahap penyidikan. Apa Anda merasa bahwa dari GP khusus yang berlangsung di Bareskrim ini tidak akan mengubah atau ada kekhawatiran justru akan mengubah di sini? Ya, kalau kami sih berpandangan gelar perkara khusus yang terjadi di Bareskrim itu berdiri sendiri dengan tujuan mengevaluasi penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak di Treskrimum Bareskrim. Nah, sementara yang di Polda sendiri itu juga berdiri sendiri ya. Dan kebetulan di hari yang sama mereka juga ternyata melakukan gelar perkara. Setelah juga memang sebelumnya mereka kan melaporkan sudah memeriksa puluhan saksi, mendengar 7 ahli ya. Bahkan di beberapa waktu sebelumnya kami sendiri mempertanyakan karena sudah berjalan penyelidikan hampir 3 bulan. Ya, karena kan setelah penyelidikan pun naik ke penyidikan masih juga butuh waktu dan rata-rata biasanya sama tuh 3 bulan lagi. Lalu kapan melaju ke persidangannya lebih kurang itu yang waktu itu kami pertanyakan. Nah, ternyata di hari yang sama setelah gelar perkara khusus Bareskrim selesai, keesokannya kita dapat berita ya yang di Polda itu sudah meningkatkan ke tahap penyidikan. Jadi menurut saya sih ini sesuatu yang terpisah sekalipun mungkin waktunya hampir berdekatan ya. Karena sampai sekarang pun juga untuk yang gelar perkara khusus Bareskrim kan belum ada hasil. Iya. Jadi bagaimana kita bisa mengkaitkan karena belum ada hasil juga yang di sana. Satu hal lagi bahwa dari pihak Roy Suryo CS masih merasa ada upaya kriminalisasi dengan memasukkan pasal dalam Undang-Undang ITE. Menurut Anda Bung Rifai gimana membaca itu? Tidak, jadi kan memang kalau di pasal 27, jadi gini, kalau pencemaran nama baik dan fitnah itu di dalam Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 27. Jadi ada memang lex spesialisnya, karena kalau 310, 311 itu kan di KUHP. Sementara di Undang-Undang ITE itu di pasal 27. Lalu kenapa kami ada tambahkan pasal 32 dan 35? Sebenarnya kami hanya mempertanyakan sesuatu yang sederhana. Bagaimana ada sebuah tampilan ya, lalu menggunakan aplikasi IT tertentu, dan ijazah Pak Jokowi langsung dinyatakan palsu. Nah, kan kami hanya melihat apakah satu itu. Lalu kedua ada lagi satu penggunaan aplikasi tertentu yang seolah-olah ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya dimiliki oleh Dulmatno. Ini kan sesuatu yang sangat berbeda dari keyakinan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri yang menjalani perkuliahan, beliau sendiri juga yang menyelesaikan perkuliahan hingga memperoleh ijazah itu dari UGM. Kok bisa-bisanya kemajuan teknologi hari ini gitu ya bisa membuat sesuatu yang diyakini benar menjadi betul-betul terbalik 180%. Nah, pertanyaan ini yang kami kami sajikan kepada pihak Polda agar diuji, dan kebetulan di pasal 32 dan 35 itu ada rumusan pasal seperti itu ya. Jadi siapapun yang melakukan rekayasa teknologi ya untuk mengubah sesuatu yang asli menjadi palsu, maka itu bisa diuji. Lebih kurang begitu. Nah, tapi apakah ini nanti bisa memenuhi unsur atau tidak, kami serahkan kepada penyidik. Tapi pertanyaan mendasar kami adalah kok bisa ada sebuah teknologi memutarbalikkan fakta yang diyakini oleh pelapor. Nah, Demikian. Bang Rismon, ada kesan bahwa gelar perkara khusus kemarin itu tidak akan mempengaruhi proses di Polda Metro Jaya, makanya naik ke tahap penyidikan. Ya, pada gelar perkara khusus kemarin itu pihak Dirtipidum tidak menampilkan metode forensik maupun output dari forensik yang mereka lakukan. Jadi tidak ada gunanya juga ya. Kami sangat kecewa bahwa argumentasi ilmiah itu hanya sepihak dari kami. Bahkan katanya yang UGM dikatakan datang pun tidak hadir di situ. Ya, jadi kami kan bahwa di sana itu seperti bertepuk sebelah tangan. Padahal disitulah yang kami nantikan ya, bahwa argumentasi ilmiah kami itu dihadapkan dengan argumentasi ilmiah yang lain. Oke, saya jawab Pak Rifai ya mengenai pencocokan citra lintasan stempel
ataupun apa namanya metode-metode yang kami lakukan ya, phone identification itu silahkan itu di apa diperiksa atau diverifikasi oleh pihak kepolisian dengan ahlinya. Nanti kita akan bantah gitu, di situ menariknya. Tetapi saya kira ada apa namanya konsekuensi hukum nanti kalau menuduh kami memanipulasi, ya bahkan itu akan kami laporkan balik begitu. Jadi kalau melaporkan dengan tuduhan palsu kan mungkin secara hukum ya akan kami tuduhkan balik, laporkan balik begitu. Karena kami murni menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Makanya Oke. kami siap ketika gelar perkara khusus, bahkan kami tunggu itu perdebatan argumentasi ilmiah dari pihak Dirtipidu maupun pihak Pak Jokowi begitu. Tapi Oke. tidak ada sama sekali begitu. Maka prinsipnya kalau Anda mengaku siap nanti kalau dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini, apakah hal yang sama dalam gelar perkara khusus akan Anda bawa lagi nanti ke Polda? Ya jelas kan di apa namanya pertanyaan-pertanyaan pada saat klarifikasi itu kan sudah teknis ya. Waktu saya ditanya diundang klarifikasi 2 kali itu di Barreskrim, di Polda atas laporan Joko Widodo, dan yang kedua atas laporan yang lain itu kan too technical gitu. Nah, jawaban itu sebenarnya saya curahkan, saya berikan di tempat yang formal, tempat yang semestinya, yang terhormat, yaitu gelar perkara khusus tersebut, supaya itu kami sajikan di depan ahli-ahli mereka, bukan di depan penyidik yang latar belakangnya sarjana hukum gitu, Pak. Jadi interpretasi itu menjadi kabur, takutnya Oke. seperti itu. Tapi jika memang diundang lagi atau dipanggil lagi, ya saya siap untuk menjelaskan seteknis-teknisnya, Oke. begitu. Bahwa Terakhir. kami tidak mengubah apapun Oke. seperti yang dituduhkan, begitu. Oke, Bung Rifai, singkat saja terakhir, apa yang Anda harapkan dari proses ini? Karena kan ini sudah lama juga perjalanannya. Ya, pertama sih kami mengharapkan semua perkara itu kan harus ada akhirnya ya. Baik yang kami laporkan di Polda maupun yang diajukan oleh TPO kepada Pak Jokowi di Barreskrim. Ya, kami menghormati semua upaya hukum dan kita harapkan tetap harus ada hasilnya karena bagaimanapun juga masyarakat juga kan menanti ini Oke. seperti apa ujungnya. Tapi yang mau saya sedikit tambahkan mengenai Singkat saja, gelar Mas. perkara khusus di Barreskrim ini sebenarnya sesuatu yang berbeda dengan Polda ya. Ya. Lalu yang disampaikan bahwa saya kan sama Pak Rismon sama-sama hadir. Kita ini hadir di sesi pertama. Ya. Sesi kedua justru saya dapat informasi ya dari Kompolnas. Di situ ada sesi di mana pihak UGM sendiri didengar, termasuk juga semua tenaga ahli dari puslapor. Baik. Ya, dan memang mereka itu memaparkan bukan kepada pelapor atau ahlinya, mereka memaparkan kepada Itwasum, Propam, Biro Wasidik, Oke. termasuk Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, DPR Komisi 3 dan segala macam. Jadi memang mereka itu kemarin tidak memaparkan kepada pelapor, Baik. tapi kepada pihak-pihak ketiga yang akan menilai apakah kinerja penyidik ini Oke. berjalan benar. Sementara kami juga tidak ikut waktu saat dengan UGM maupun dengan Ya. Loh, puslapor. kalau Demikian. nggak ikut kok Hanya bisa untuk meluruskan tahu? aja. Oke. Pak Rifai. Disampaikan Kompolnas Oke. kan, secara terbuka oleh Kompolnas. Sudah kami malam itu, tangkap Pak. poinnya. Oke, sudah kami tangkap poin dari keduanya. Tinggal menunggu proses yang berjalan di Mapolda Metro Jaya. Bung Rifai, Bung Resmon, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam semuanya. Siap, sama-sama. Selamat Selamat malam.